piercing, tato, filler, banyak yang bilang ini bentuk ekspresi diri. Tapi, apakah ini benar-benar mempercantik atau justru mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tubuh ini adalah amanah. Islam mengajarkan untuk merawatnya, bukan merusaknya. Lalu, apakah tren kecantikan ini sesuai dengan ajaran Islam? Merawat diri boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Memodifikasi tubuh bukanlah cara terbaik untuk menghargai ciptaannya. Lalu, bagaimana Islam membahas batasan dalam merawat tubuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang di rumah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang di sini. Bu, Ya. kita nerima nggak dengan yang Allah berikan pada saat ini? Terima. Wajahnya nerima nggak begini? Terima. Kulitnya nerima nggak begini? Bener ya? Wah, kalau di sini ibu-ibunya qanaah semua nih. Amin. Karena di luaran sana banyak orang yang ternyata menganggap dirinya itu kurang. Kurang dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, baik dari segi harta, dari segi tubuh, fisik, dan lain sebagainya. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu agar terlihat cantik. Dia memodifikasi tubuh, bahkan ingin terlihat yang namanya ganteng, sempurna, umur 80 seperti seakan-akan umur 17 tahun. Ada kan yang begitu? Ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang daripada kita melakukan daripada merubah anggota tubuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillanahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubinan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita dengar surah An-Nisa ayat 119. Di sini ada ayat yang saya tekankan. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Setan itu sesungguhnya membujuk manusia agar apa? Agar berusaha mengganti daripada anggota tubuhnya, sehingga terkesan mereka itu benar-benar tidak menerima apa yang Allah berikan kepada dirinya. Misalkan tidak ada penyakit, tidak apa-apa, masih cantik dengan kondisi yang natural, sesuai apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dia ingin lebih terlihat cantik lagi. Akhirnya dia melakukan, mohon maaf, operasi, sehingga yang tadinya mungkin hidungnya mancung ke dalam berubah menjadi mancung ke depan. Boleh nggak sebenarnya kita melakukan perubahan tubuh? Misalkan yang lainnya gitu. Ternyata memang ada yang dibolehkan juga di dalam Islam. Sebagai contoh ada yang namanya khitan. Khitan kan merubah tuh anggota tubuh, betul? Ya, atau mungkin melobangi telinga daripada perempuan wanita. Ya, kemudian yang ketiga banyak sekali contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dibolehkan sesuai dengan uzur syar'i, sesuai dengan syariat. Tentunya merubah itu dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan atau dalam rangka menutup aib. Contoh misalkan, mohon maaf, bibir sumbing. Kan kalau ngomong susah. Gitu, contoh misalkan. Nah, agar dia normal, akhirnya dia operasi, itu boleh. Tapi kalau yang sekonyong-konyong, dia pengen kelihatan cantik aja, lebih muda 20 tahun. Padahal tetap umur tidak bisa dibohongi. Pakai giginya lain, giginya emas. Gitu kan? Ya kan?
Ada yang begitu, itu tidak boleh, justru itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Bu? Ada yang ingin bertanya? Saya. Waduh, nih kalau masalah ini banyak banget nih ya. Jangan-jangan banyak yang diganti nih, Bu. Coba silakan Ibu, silakan. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati. Saya ingin bertanya yang tadi Pak Ustadz sudah arahkan tentang memperbaiki tubuh, yaitu apakah boleh umpamanya kita ingin cantik lah gitu Pak Ustadz, ingin seperti kayak orang-orang lah gitu. Terus tapi memang kalau umpama hidung kita yang pesek ini nih Pak Ustadz nih, pengen mancung nih kayak orang-orang lah biar cakep gitu loh. Kira-kira diperbolehkan atau diharamkan tidak ya Pak Ustadz? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. cantik itu letaknya di wajah atau di hati? Hati. Wajah atau di hati? Hati. Biarpun dia wajahnya cantik, kalau akhlaknya buruk kira-kira bagaimana? Ikut Jelek. Walaupun mohon maaf wajahnya kurang cantik, tapi kalau akhlaknya bagus bagaimana? Banyak temennya, banyak yang suka, betul? Karena cantik itu justru ada di Hati. Ini pertanyaan Bunda bagus. Bagaimana kalau misalkan kita ya memotong atau mungkin operasi dan lain sebagainya khusus untuk yang sakit? Itu dibolehkan di dalam Contoh misalkan ini ibu karena kebanyakan makan yang manis-manis, giginya reges. Giginya akhirnya ibu pergi ke dokter, kata dokter, Bu, mohon maaf, ini harus dicabut. Kalau enggak, nanti akan jadi penyakit. Akhirnya dicabut, ompong deh. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau sekonyong-konyong, dia pengen jadi kelihatan cantik. Ya kan? Ya wajar, yang namanya nambah usia kan pasti nambah juga. Dulu ibu-ibu lesung pipitnya 2 waktu umur 17. Waktu umur 60 ke atas, lesung pipitnya berubah jadi 12. Bener nggak? Iya, susah. Umur itu tidak bisa dibohongi. Maka sudahlah, terima apa yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita sehat, masih taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya, bersyukur adalah hal yang terbaik atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.